Shalom Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu lagi saat ini untuk belajar bersama mengenai sebagian kecil daripada firman Tuhan, yang mana pada hari ini kita akan belajar bersama mengenai kitab Yeremia pasal 18 ayat 1 sampai dengan 6, yaitu mengenai tukang periuk bersama tanah liatnya. Demikian juga pada hari ini kita akan belajar mengenai hati yang mau dibentuk oleh Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam proses mempersiapkan hati untuk menjadi tanah yang baik, maka ada beberapa macam proses. Salah satunya kita membersihkan tanah liat itu dari segala kotoran yang akan mengganggu proses pembuatan bejana, yaitu dengan membersihkan kotoran, membersihkan bekas-bekas kayu, membersihkan pasir, dan kotoran-kotoran yang lain, sehingga tanah liat itu menjadi siap untuk dibentuk. Karena dengan kehidupan kita, jika kita tetap dengan hal-hal kehidupan yang lama, tanah hati kita yang kotor, maka susah oleh Tuhan untuk dibentuk. Yang kedua adalah setelah tanah itu dibersihkan, maka tanah itu akan ditaruh di atas pelarikan dan diputar-putar sehingga telah siap tanah itu untuk dibentuk. Lalu yang ketiga, setelah di atas pelarikan dan diputar-putar, lalu dituang dengan sedikit air demi sedikit. Air melambangkan adalah Roh Kudus. Jika kita senantiasa diurapi, dialiri di air Roh Kudus, maka hidup kita akan berubah seperti yang dikehendaki oleh Tuhan. Semakin kita lama di hadapan Tuhan, semakin kita bergumul dengan Tuhan, semakin kita dekat dengan Tuhan, maka Tuhan akan membentuk kita dari hari ke hari, sehingga apa yang dikehendaki Tuhan untuk membentuk bejana hati kita, kita akan sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Lalu yang keempat, kita akan belajar bisa menyenangkan hati Tuhan, sehingga kita siap menjadi bejana yang bahkan digunakan oleh Tuhan menjadi suatu wadah yang mana akan diisi dengan air-air Roh Kudus, sehingga menjadikan kebahagiaan dari Tuhan buat umatnya. Dan bejana yang penuh dengan Roh Kudus itu boleh dibawa kemana-mana, dan dengan air Roh Kudus yang telah dituangkan dalam bejana hati kita, kita boleh mencerminkan kehidupan kita, kita boleh menyenangkan hati sesama kita, kita boleh menghiburkan mereka yang susah, karena Tuhan ada di dalam kita. Oleh karena itu saudara, mari berikan agar hati kita boleh dibentuk oleh Tuhan. Hati kita adalah bejana dan Tuhan adalah penjunanya. Oleh karena itu saudara, mari jangan keraskan hatimu, serahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Di saat Tuhan memproses hati kita, demikian juga seperti hanya tanah liat yang diproses. Kadang dia harus dibanting, kadang dia harus dipijit, kadang dia harus dipeluntir, kadang dia harus diremas dan lain sebagainya. Demikian juga tanah liat itu tidak akan berontak. Dia terus pasrah, dia terus menyerah, dan dia yakin serta percaya. Jika dia menyerah seutuhnya ke dalam tangan penjunan itu, maka penjunan itu akan membentuk dia seperti apa yang diinginkannya. Begitu juga dengan kehidupan kita. Saudara, janganlah saudara mudah menyerah. Janganlah saudara mengeraskan hati. Janganlah saudara melawan. Bukankah jika tanah liat dibentuk, dia tidak akan membantah, menyangkal, dan mengatakan, kenapa kau bentuk aku seperti ini? Demikian juga jika Tuhan membentuk kita, janganlah sekali-kali kita memprotesnya. Janganlah kita sekali-kali melawannya. Janganlah kita sekali-kali memberontak kepada Tuhan. Tapi yakin dan percayalah, apapun yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita,
Apapun yang Tuhan inginkan, apapun yang Tuhan perbuat, yakinlah bahwa tiba saatnya kita akan menjadi bejana, bejana yang indah di hadapan Tuhan. Oleh karena itu saudara, mari jangan keraskan hati, serahkan segala kehidupan kita kepada Tuhan, baik dalam masalah kesehatan kita, baik masalah ekonomi kita, kebutuhan kita, terlebih masa depan kita. Karena saudara, kita akan berserah kepada Tuhan. Apa yang Tuhan izinkan kepada kita, biarlah semua itu terjadi. Seperti halnya lagu yang akan saya bawakan ini. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu, dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seturut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau sepertimu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Ku mau sepertimu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Begitulah saudara, biarlah Tuhan, biarlah kita menyerahkan apa yang akan Tuhan bentuk pada hati kita. Biarlah kita menyerah, yakin serta percaya apa yang Tuhan izinkan terjadi adalah yang terindah buat kita. Jangan mengeluh, jangan berkeluh kesah, tetapi ucapkan syukur di dalam setiap saat. Amin. Tuhan Yesus memberkati.